Pernah nggak sih lo ngerasa ada yang aneh pas pasangan, teman, atau rekan bisnis lo lagi ngomong? Lo ngerasa ada sesuatu yang nggak sinkron, tapi lo nggak punya bukti. Lo pengen nanya, tapi takut dituduh-nuduh. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, tebakan lo bener. Ternyata lo beneran dibohongin. Rasanya sakit banget. Bukan cuma karena dibohongin, tapi karena lo ngerasa bego karena nggak bisa ngebongkar itu dari awal. Tapi tahu nggak sih lo kalau otak manusia itu sebenarnya nggak didesain buat bohong dengan sempurna? Setiap kali seseorang bohong, ada kebocoran kognitif yang keluar lewat kata-kata mereka. Jadi, masalahnya bukan karena mereka terlalu pinter bohong. Masalahnya adalah lo selama ini terlalu fokus sama apa yang mereka omongin, bukan gimana cara mereka nyusun kalimatnya. Selamat datang di channel Nalar Pulih. Di sini, kita nggak cuma belajar komunikasi, tapi kita bedah nalar si pembohong sampai mereka nggak punya celah buat ngeles. Hari ini, gue bakal kasih tahu lo 3 kata rahasia untuk membongkar kebohongan dalam 10 detik. Kata pertama yang harus lo waspadai adalah penggunaan kata jujur atau sebenarnya. Mungkin lo mikir, bukannya kalau orang ngomong jujur berarti dia mau terbuka. Tapi ayo kita bedah nalar di baliknya. Dalam psikologi forensik, ini disebut qualifying language. Orang yang berkata jujur nggak butuh meyakinkan orang lain kalau dia jujur. Dia cuma bakal ngomong faktanya. Pas seseorang mulai kalimatnya dengan, jujur aja ya, atau, sebenarnya gue, dia sebenarnya lagi berusaha menjual kebohongan itu supaya lo percaya. Jadi, kata itu adalah tanda kalau dia lagi bikin benteng pertahanan sebelum dia bohong. Dia lagi memanipulasi persepsi lo. Tapi masalahnya, gimana kalau dia emang cuma kebiasaan ngomong gitu? Gimana cara kita mastiin kalau itu beneran bohong atau cuma filler word doang? Disinilah kita butuh kata rahasia kedua yang jauh lebih mematikan. Kata rahasia kedua bukan kata yang dia ucapin, tapi kata yang lo ucapin buat mancing reaksinya, yaitu kenapa. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi dengerin gimana cara pakainya. Pas seseorang ngasih alasan yang lo curigai bohong, jangan debat faktanya. Cukup tanya, kenapa lo milih ngelakuin itu? Atau, kenapa lo telat? Orang yang jujur bakal kasih alasan yang masuk akal dan runtut. Tapi pembohong biasanya bakal ngasih jawaban yang terlalu detail atau malah terlalu singkat dan defensif. Lo bakal dengar mereka mulai pakai kata rahasia kedua yang mereka benci, yaitu cuma. Misal, gue cuma mampir kok. Kata cuma adalah cara mereka buat meminimalisir kesalahan. Jadi lo lagi lihat mereka berusaha mengecilkan masalah. Tapi pertanyaannya, gimana kalau mereka udah jago banget acting? Gimana kalau mukanya tetap lempeng pas lo tanya kenapa? Mari kita bedah nalar mereka lewat satu kata pamungkas yang bakal bikin sistem saraf mereka error seketika. Kata rahasia ketiga yang bakal membongkar semuanya dalam 10 detik adalah, maksudnya, pas dia selesai ngasih alasan yang panjang lebar, lo diem 3 detik. Tatap matanya, terus tanya dengan tenang. Maksudnya? Ini adalah teknik cognitive overload. Ayo kita bedah nalarnya. Bohong itu butuh tenaga otak yang gede banget, karena mereka harus nginget skenario palsu. Pas lo nanya maksudnya, lo maksa otak mereka buat kerja 2 kali lipat, buat ngejelasin sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Jadi, lo bakal lihat mereka mulai gugup, matanya gerak liar, atau mulai gagap. Mereka bakal mulai nambahin cerita-cerita baru yang makin nggak masuk akal. Tapi, biasanya pembohong yang profesional bakal balik nyerang lo pakai kalimat, lo kok jadi curigaan gini sih? Gak percaya sama gue? Nah, kalau lo di pojokan pakai kartu kepercayaan kayak gitu, lo harus gimana? Apa lo harus minta maaf? Jangan pernah minta maaf. Pas dia mulai nyerang balik karakter lo, itu adalah tanda kalau dia udah tersudut. Dia lagi pakai teknik counter offensive buat ngalihin perhatian dari kebohongannya ke arah kesalahan lo. Jadi, di titik ini, lo udah menang 90%. Lo udah tahu dia bohong. Tapi, masalahnya, kalau lo langsung tuduh dia penipu, dia bakal makin keras kepala. Kita butuh cara buat bikin dia ngaku sendiri tanpa kita harus emosi. Caranya bukan dengan debat, tapi dengan diam. Diam setelah lo nanya maksudnya adalah tekanan mental paling berat buat seorang pembohong. Tapi, tunggu dulu. Ada satu jenis pembohong yang paling berbahaya. Pembohong patologis yang beneran percaya sama kebohongannya sendiri. Tipe ini nggak bakal mempan pakai cara biasa. Lo butuh satu langkah terakhir untuk ngelindungin diri lo dari manipulasi mereka selamanya, yaitu mempercayai intuisi atau insting lo sendiri.
Kita sampai di bagian yang paling krusial. Lo udah tahu 3 kata rahasianya. Lo udah tahu gimana cara bedah nalar mereka. Tapi, semua teknik ini nggak ada gunanya kalau lo nggak berani dengerin intuisi lo sendiri. Banyak orang sebenarnya udah tahu mereka dibohongin, tapi mereka milih buat tutup mata karena takut kehilangan orang itu. Jadi, masalah sebenarnya bukan di kebohongan mereka, tapi di penolakan lo terhadap kenyataan. Tapi sebelum gue tutup video ini, gue mau lo ingat satu hal. Kebenaran itu punya suaranya sendiri. Pas lo udah mulai pakai nalar, lo nggak bakal bisa dibohongin lagi. Bukan karena lo pinter deteksi kebohongan, tapi karena lo udah nggak bisa lagi dimanipulasi secara emosional. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, dan lo siap buat punya nalar yang tajam, pencet tombol subscribe sekarang. Karena di sini, di Nalar Pulih, kita bangun kedaulatan mental yang nggak bisa ditembus siapapun. Coba tulis di kolom komentar, nalar gue udah bangun, biar sistem deteksi bawah sadar lo mulai aktif hari ini juga. Stay sane, stay high value. Sampai ketemu di video berikutnya.